Pada 28 Oktober 2021, seperti yang kita tahu, Facebook telah berganti nama menjadi Meta. Setidaknya ada dua alasan utama yang saya temukan kenapa Facebook mengganti namanya menjadi Meta. Yang pertama, pergantian nama dari Facebook menjadi Meta karena ingin sesuai dengan visi di masa depan. Saat ini, Facebook diketahui tengah mengembangkan visi masa depan yang diberi nama Metaverse. Meski belum ada definisi pasti tentang Metaverse, istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan dunia virtual baru tempat orang dapat bermain game, bekerja, dan berkomunikasi dengan orang lainnya dalam lingkungan virtual. Dari situ, kita bisa lihat Mark Zuckerberg seperti ingin memiliki identitas merek baru yang selaras dengan visi masa depan yang sedang diupayakan. Menurut Mark Zuckerberg, Metaverse akan menjadi platform masa depan dan sekaligus memberikan pengalaman sosial. Yang kedua, menurut saya alasan Facebook mengganti namanya menjadi Meta karena ingin mengubah citra. Mungkin masih banyak yang belum mengetahui bahwa Facebook adalah perusahaan utama yang membawahi beberapa media sosial besar seperti Instagram, WhatsApp, dan Facebook itu sendiri. Nah, menurut Mark Zuckerberg, hal ini tuh menjadikan Facebook terlalu identik dengan image media sosialnya, yaitu Facebook. Ya, gimana ya? Saya juga memang berpikir seperti itu. Di kepala saya nih, Facebook itu ya memang perusahaan media sosial. Padahal sebenarnya visi dari Facebook itu tidak hanya sebatas media sosial. Visi mereka itu jauh melampaui itu. Salah satunya tentang menciptakan dunia virtual yang mereka sebut dengan Metaverse tadi. Sebagai bukti keseriusan Meta nih terhadap proyek Metaverse ini, Meta memiliki 10.000 karyawan. Tidak berhenti sampai di situ, Meta juga telah memberikan pernyataan bahwa mereka akan menambah lagi sekitar 10.000 karyawan untuk membantu mengembangkan proyek ini. Nah, hebatnya ya, selama tahun 2021 kemarin, Meta telah menghabiskan dana sekitar 10 miliar dolar hanya untuk mendesain Metaverse-nya. Kalau dirupiahkan dengan kurs 15.000 itu sekitar 150 triliun rupiah. Jumlah yang sangat besar bukan? Pertanyaannya sekarang, kenapa bisa dana sebanyak itu habis hanya dalam 1 tahun saja? Dikutip dari Bloomberg, Mark Zuckerberg ingin membuat perangkat keras semurah mungkin untuk semua orang dan memastikan ekonomi digital tumbuh. Kenapa Mark Zuckerberg ingin ekonomi digital tumbuh? Ya, sebab menurut saya ketika ekonomi digital tumbuh, pendapatan perusahaannya dari sektor periklanan juga akan tumbuh. Dari semua hal besar itu, ternyata masih cukup banyak yang meragukan Meta. Baru-baru ini, Vitalik Buterin memberikan pernyataan yang intinya Metaverse akan terjadi, tetapi dia ragu dengan konsep yang diciptakan oleh perusahaan. Ya, wajar aja ya. Vitalik itu orang yang sangat menginginkan aplikasi yang bersifat desentral. Sedangkan Metaverse versi Meta itu kan Metaverse yang sifatnya sentralistik. Data pengguna tentu akan mereka manfaatkan sedemikian rupa untuk menghasilkan keuntungan yang mayoritasnya dari iklan karena mereka perusahaan yang sentralistik. Ternyata sudah banyak gugatan yang dilayangkan ke Meta. Beberapa diantaranya denda 1,9 triliun rupiah atas gugatan data pribadi dan denda sekitar 9,3 triliun rupiah atas pelanggaran biometrik. Sebenarnya masih banyak banget gugatan ke Meta, terutama yang berkaitan dengan data pribadi ini. Terlebih lagi, warganet di banyak negara kini mulai sadar akan pentingnya keamanan data pribadi. Kembali ke pernyataan Vitalik tadi ya, apakah pernyataan tersebut hanya untuk perusahaan yang sedang mengembangkan Metaverse? Menurut saya enggak juga. Pernyataan Vitalik jika diperhatikan tampaknya itu juga sedikit ditujukan untuk Metaverse lain yang mengaku desentral tapi nyatanya ada venture capital besar di belakangnya. Contohnya seperti The Sandbox dan Decentraland yang di belakang itu ada Animoca Brand. Oh iya, kalian bisa cek semua pembahasan mengenai The Sandbox, Decentraland, dan Pavia ataupun Metaverse lainnya di playlist Metaverse di channel ini ya. Linknya saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Sudah jadi rahasia umum kalau di belakang The Sandbox dan Decentraland itu ada Animoca Brand dan beberapa venture capital besar lainnya. Nah, untungnya di The Sandbox dan di Decentraland ada fitur yang namanya DAO. DAO itu singkatan dari Decentralized Autonomous Organization. Singkatnya, kita jadi punya hak suara dalam voting untuk menentukan arah kebijakan ke depannya. Kalau disuruh memilih nih antara Meta, The Sandbox, dan Decentraland, saya pribadi lebih suka Decentraland. Karena menurut saya itu lebih cocok dengan konsep Metaverse yang selama ini dibicarakan dibanding The Sandbox yang lebih terasa seperti sebuah permainan. Apalagi Meta.
Saya merasa untuk saat ini Meta adalah pilihan terakhir. Sebab saya mulai semakin sadar akan pentingnya data pribadi dan sudah lelah juga gitu selama ini dijejali dengan banyak iklan dari berbagai platform. Walaupun begitu, jujur saat ini saya lebih punya token Sen dibanding token Mana. Karena tampaknya angin kencang itu sekarang lagi ada di Sandbox. Saya merasa bukan tipe orang yang fanatik dengan suatu proyek. Saya tipe orang yang penting cuan aja gitu. Daripada harus fanatik tapi ternyata nggak cuan. Nah, kalau pendapat kalian gimana? Kira-kira lebih yakin potensi metaverse garapan Meta atau metaverse lain yang lebih menonjolkan sisi desentralisasinya? Tulis di kolom komentar di bawah ya.